Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Selamat pagi. Ya, hari ini aku ingin bacakan untuk karmic situation. Kemarin aku nggak sempat baca karena personal readingnya banyak banget. Dan personal readingnya aku masukkan ke channel aku yang satunya. Oke. So, hari ini kita mulai dengan karmic ya kepada DM. Semoga ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama untuk karmik. Dan terima kasih buat yang sudah inbox di Instagram aku, terutama untuk karmik yang insya Allah banyak yang sudah insaf ya. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kamu karmik dan diberikan jodoh yang lebih baik daripada si DM ini. Oke, so kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita mulai ya dengan karmik ke maskulin atau maskulin ke karmik. Kita mulai dulu dari maskulin ke karmik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dear Allah, I ask you this God, please protect my loved ones. Please help me to see your will and help our desire. Sorry, bismillahirrahmanirrahim. Okay, DM to karmic, Ten of Swords, the Judgment, Nine of Pentacles, the Page of Pentacles, the Five of Wands, Five of Cups, Seven of Wands, Eight of Pentacles, the Hermit, ya di sini si maskulin berharap ya karena kan dia diputuskan oleh si feminim. Dia bilang harapanku semuanya sirna karena aku diputuskan secara sepihak oleh si feminim. Ya yang selalu si maskulin ini berharap feminim memikirkan dia dan selalu peduli sama dia karena dia tahu feminim orang yang sangat peduli, sangat khawatir ya kepada si maskulin, dan dia tahu feminim mencintai si maskulin sangat dalam. Tapi ternyata dia telah meninggalkan si feminim ya karena ada skandal ini dengan si karmik, dan dia melihat kesedihan dengan si feminim sehingga dia dan juga dia merasa trauma ya telah memberikan skandal kepada feminim. Dia merasa kehilangan arah, terutama dia kehilangan tentang masa depannya bersama feminim yang sudah dia rencanakan bersama. Dia ingin kembali banget si maskulin ke feminim, ingin menenangkan diri dengan kenangan-kenangan manisnya bersama si feminim.
Dia ingin sekalian namanya komunikasi bersama feminim seperti dulu yang selalu intens, memberikan bercanda, memberikan cinta. Di sini dia ingin meminta maaf kepada feminim. Ya, ini si divine masculine perasaannya. Tapi banyak sekali kekecewaan dan harapan yang membuat dia takut untuk meminta maaf. Kenapa? Karena dia telah membuat si feminim menunggu. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Ini membuat kesedihan dalam dirinya, terutama si feminim. Kenapa? Karena dia selalu memberikan harapan kepada feminim tapi nggak kunjung datang. Dan dia takut memberikan janji lagi kepada feminim di sini, sehingga karena dia mengkhianati si feminim ya, dan dia memakai kedok kepada feminim. Ini membuat dia akhirnya menyadari apa yang dia lakukan adalah salah, dan dia coba untuk mengoreksi diri dari kepengkhianatannya ini. Maskulin ke karmik merasa karmik adalah karmanya dia karena ada Ten of Swords yang mana dibangunkan oleh ilahi, ada the judgment, sehingga dia ingin lahir kembali dan fokus ke dalam pekerjaan, dan dia ingin memulai sesuatu yang baru goalsnya. Tapi ternyata dia masih stagnan dengan masa lalu ya. Dia kan mulai nih dengan si karmik, tapi ternyata dia masih stagnan dengan masa lalu, dan dia juga banyak sekali permasalahan ya, tantangan dari pekerjaannya di sini, karena dia juga dengan si karmik banyak sekali kesulitan tentang mencari keuangan ya. Kalau aku lihat di begini sulit. Kenapa? Karena harus gali lubang tutup lubang pekerjaan ukirannya dia, dan dia juga stagnan ya dari masa lalunya yang membuat dia sedih. Dia coba untuk menutupi kesedihannya dengan pekerjaannya. Dia juga kecewa dengan hubungan bersama karmik. Kenapa? Karena dia pekerjaannya menjadi serabutan, tidak ada yang tetap ya di sini, dan dia menjadi seseorang yang kompetisi dalam mencari keuangan, tidak ada ketenangan yang aku lihat. Karena itu ada pembayaran karma ya, the Ten of Swords. Dia merasa dikhianati oleh si karmik, sehingga dia terbangun ya dari ilahi. Dia ingin terlahir kembali, yaitu dengan membebaskan diri dengan kata single, dan dia ingin memulai kehidupan yang baru goalsnya, tapi dia nggak bisa karena dia masih stagnan dengan hubungannya bersama si feminim, yang membuat dia coba untuk menutupi perasaannya dengan bekerja. Dia terbunuh sendiri ya, karena dia kan ego, ingin memiliki segala hubungan dengan DF dan juga karmik, dan di sini dia terbangun untuk hidup sendiri ya dari si karmik juga di sini. Dan dia tahu apa yang dia rasakan saat ini adalah pembayaran karma, yang mana dari kebebasannya dia juga ada pembayaran karma dari karirnya dia ya, karena dia akan diberhentikan dari karirnya. Nine of Pentacles ya, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kemandirian, jadi kodependensi ya, dan dia kehilangan tentang kebebasannya dia bersama si karmik, sehingga dia ingin meninggalkan karmik ya di sini. Dia juga kehilangan spiritualnya bersama si karmik ya di sini, tidak bisa terlahir kembali. Dia menyadari apa yang dia buat bersama si karmik selama ini, hubungan baru, semuanya penuh kelelahan, dan dia merindukan si feminim yang pernah dia kecewakan. Makanya dia masih stagnan tentang kehidupan di masa lalu. Dan wow, oke, kita lihat ya. Di sini si DM juga merasa banyak kegagalan ya. Dia lelah dari skandalnya ini. Dia lelah dengan kebebasannya dia. Dia capek dan takut dari masa lalunya akan terulang lagi ya. Karena di Seven of Wands itu membuat dia coba tutup lubang, gali lubang untuk menutupi kesalahannya dia. Dia coba ukir dengan menyibukkan diri di sini ya tuh. Dan dia menyadari
apa yang selama ini dia lakukan, ia memberikan luka sendiri. Pada akhirnya dia coba untuk koreksi diri dari apa yang dia berbagi dengan sesama. Dan di sini dia coba untuk menjalani kehidupannya ya dengan tantangan, walaupun semuanya agak sulit karena semuanya on off. Dia dengan karmik juga on off ya, karena dia menyesali ini dengan hubungan baru bersama karmik, penuh dengan penyesalan, selalu stagnan dengan masa lalu. Dia sadari apa yang dia lakukan selama ini memberikan luka sendiri, yaitu adanya hubungan di luar hubungannya dia. Ya, di sini juga menggali lubang tutup lubang ya, dari adanya hubungan di luar hubungan ini, karena dia selalu mencari sesuatu yang indah di luar sana, tapi ternyata tidaklah mudah. Dan dia juga komunikasinya on off dengan long termnya ya, dengan divine feminine. Dan dia coba untuk menyibukkan diri dengan kerjaannya dia, dengan harapan mendapatkan keuangan yang besar. Tuh ya, baru dibilangin ya, dengan harapan dia bisa kembali kepada si feminim yang aku lihat di sini. Banyak penyesalan dan dia merasa ending ya, hampa dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan selama ini untuk mendapatkan kebebasan dengan cara inosennya ya, masuk dan datang dalam sebuah hubungan, dan juga hubungan selalu on off, tidak ada yang pasti. Ini membuat dia hampa dan dia ingin mengendingkan semuanya karena dia menyesali telah meninggalkan memberikan kesedihan kepada si feminim. Ya, di sini. Makanya si maskulin merasa kebebasannya dia sekarang adalah pembayaran karma, dan dia merasa lelah dengan kesendirian sebenarnya, tapi dia juga capek dari masa lalunya yang telah dia buat tentang perselingkuhan. Dia kecewa sebenarnya, trauma dalam perselingkuhan di luar kebahagiaannya dia. Maka dia akan datang kepada si feminim ya, dia bilang ke karmik, karena dia di sini juga bilang, aku terbangun dari mimpiku, ilahi membangunkan dari keras kepalaku ini, karena aku ternyata kehilangan spiritualku sejak aku bersama kamu karmik. Karena aku tahu kita memulai hubungan ini, kamu memakai orang pintar ya, memberikan ilmu hitam ataupun memakai orang pintar di sini untuk memberikan perhatiannya kepada karmik di sini ya, sehingga hubunganku juga menjadi tidak banyak kepastian dalam pekerjaanku di sini. Kenapa? Karena dia gali lubang tutup lubang untuk mendapatkan uang besar sejak bersama si karmik. Ya, beda dengan si feminim. Dia selalu mendapatkan keuangan besar. Dia kerja keras nih untuk dapetin uang, tapi ternyata sulit karena dia terbunuh dengan karirnya sendiri di sini yang membuat dia kehilangan segalanya. Sini yang kulihat seperti itu ya, dan dia juga dikhianati dari karirnya. Dia juga terbangun terakhir kembali ya dari adanya kesendirian kebebasannya dia, tapi ternyata kebebasannya dia itu membawa skandal dan dia merasa ditinggal, dan dia lelah dengan hubungan baru sekarang. Dia bilang ke karmik karena semuanya memberikan dia banyak penyesalan, trauma, bahkan dia juga menjadi mengisolasikan diri ya, karena ada perceraian. Itu yang membuat dia banyak sekali mengoreksi diri dalam hal memberikan perhatian dan juga stabil kepada orang-orang sekelilingnya dia, karena dia coba untuk mencari tahu informasi tentang si feminim untuk union, dan dia coba kerja keras untuk bisa kembali lagi stabil hubungannya bersama feminim. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua, terutama untuk karmik, karena si maskulin sudah lelah ya. Kalau memang dia bukan jodoh kamu, jangan dipaksa, lepaskan aja, karena si feminim aja yang sudah nikah aja ataupun yang long term bersamanya dia lepaskan ya, karena jodoh tidak bisa diikat. Hello from heaven, you loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. Dia memang mengkhawatirkan si feminim, tapi dia yakin ya malaikat selalu menjaga feminim, dan dia tahu cintanya bersama feminim selalu aman
gitu ya, dia merasakan seperti itu, makanya dia tidak mau terlalu khawatir tentang feminim, karena dia tahu feminim selalu dekat dengan spiritualnya di sini ya, karena hello from the heaven gitu ya, karena dia kehilangan spiritual di sini dari si cinta barunya itu, yaitu si karmik. So aku harap ini bisa resonate buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komennya channel aku. Lucky Terata Mesen. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.